Belajar dari kasus Sambo. 1 jam sebelum pergantian hari, Verdi Sambo tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya, Putri, yang berada di Magelang. Dari telepon tersebut, terdengar isak tangis Putri, perempuan berusia 49 tahun tersebut. Dengan terbata-bata, Putri cerita dia baru saja mengalami kejadian tidak menyenangkan dari salah satu ajudannya, Brigadir J. Mendengar itu, Sambo terkejut dan bergegas mau menjemput Putri. Namun tidak jadi karena menurut istrinya situasi sudah terkendali dan akan pulang ke Jakarta sepagi mungkin. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 8 Juli 2022, Sambo dan Putri bertemu dan berbincang tentang kejadian malam itu. Mendengar cerita dari istrinya, darah Sambo mendidih. Tak lama kemudian terjadi peristiwa yang menghancurkan karir Jenderal Bintang 2 tersebut. Dengan penuh emosi, Sambo memerintah dan melakukan penembakan terhadap Brigadir J hingga meninggal dunia. 6 bulan kemudian, Indonesia kembali digegerkan oleh kasus serupa. Pemuda berusia 20 tahun bernama Mario Dandi mendapat aduan dari kekasihnya Agnes kalau dia mendapat perlakuan tidak senonoh dari David. David adalah mantan kekasih Agnes. Mendengar kabar itu, Dandi bergegas menemui David. Singkat cerita, terjadilah penganiayaan terhadap David. Dengan darah mendidih, Dandi menghajar habis-habisan David hingga tidak berdaya. David sempat koma di rumah sakit. Dandi pun sudah ditahan. Kasus ini pun merambat sampai kepada dipecatnya sang ayah dari kedudukannya sebagai pejabat negara dan diperiksa harta kekayaannya karena diduga tidak wajar. Dari dua kejadian yang cukup menggemparkan itu punya satu kesamaan: ketidakmampuan mengontrol emosi, beranjak dari emosi, amarah yang menjadi tidak terkendali hingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yang berujung pada terancamnya nyawa seseorang. Pentingnya mengendalikan amarah. Kemarahan adalah emosi yang disebabkan oleh sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan keinginan kita, mengecewakan kita. Misalkan, akibat bos yang selalu minta banyak hal, melihat pacar selingkuh, diperlakukan tidak adil, atau mendapat kabar orang yang disayang disakiti. Emosi ini adalah sesuatu yang normal, menjadi hal yang baik untuk mengungkapkan perasaan negatif, sehingga dapat menjadi motivasi untuk menemukan solusi atas permasalahan. Namun, kemarahan ini bisa menjadi sangat membahayakan. Seseorang yang mengalami rasa marah punya kecenderungan bertindak kasar dan melakukan sesuatu di luar kontrol dalam situasi tersebut. Saat marah, terjadi perubahan pada tubuh manusia. Kemarahan membuat detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan otot-otot tubuh menegang. Ini adalah reaksi biologis dari hubungan antara otak dan hormon manusia dan susah diubah. Akibatnya, seseorang kesulitan untuk berpikir jernih sehingga mampu lebih agresif dan berani menerabas akal sehat. Jika sudah mencapai titik ini, peluang terjadinya hal-hal yang menakutkan seperti berucap kasar, melakukan penganiayaan, dan pembunuhan semakin besar. Efek negatif seperti ini bukan berarti tidak bisa dicegah. Maka, melakukan manajemen amarah menjadi sangat penting. Manajemen amarah bertujuan agar kita dapat mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita. Hal pertama dan langkah jangka pendek yang bisa dilakukan saat emosi tak lagi terbendung adalah dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Ketika tenang, tidak ada salahnya meminta bantuan seseorang untuk memberi masukan atas permasalahan yang diterima. Mungkin lewat masukan tersebut akan ada solusi-solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Berpikirlah jauh ke depan
jangan terjebak situasi. Apapun tindakan yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya di kemudian hari, entah itu positif atau negatif. Anda juga bisa mencoba mengeluarkan amarah dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, berjalan santai, atau mendengarkan musik. Jika amarah tak tertahan, keluarlah dari lingkungan tersebut. Menghirup udara segar di pegunungan bisa dijadikan cara untuk menenangkan pikiran. Manfaatkan momen tersebut untuk menyernihkan pikiran dari hal-hal yang membuat Anda marah. Perubahan suasana dan menghirup udara segar dapat membuat Anda lebih rileks sehingga bisa menjadi cara menenangkan pikiran. Saudaraku, semoga kita semua dijauhkan dari kondisi dan situasi seperti contoh di atas. Belajar mengendalikan emosi erat juga kaitannya dengan belajar sabar. Saya Andi dari Bela83 Kreator. Semoga melalui video ini kita bisa lebih menahan diri dan bersikap dewasa. Mohon dukung saya dengan cara like dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.